kenalkan diri kamu. Jangan lupa isi nama kamu ya. Sebelum belajar jenis ornamen geometri, kita harus tahu apa itu ornamen. Untuk itu, pertama, Ikel harus memperkenalkan teman Ikel terlebih dahulu. Namanya Kinara, dan yang satunya Kinari. Meskipun kembar, tetapi ada yang berbeda pada mereka loh. Kamu tahu apa itu? Ya, benar. Mereka memakai baju yang berbeda. Lihatlah, baju Kinara polos, sedangkan baju Kinari terdapat hiasan lingkaran. Hiasan lingkaran inilah yang disebut dengan ornamen. Jadi, apakah kamu sudah tahu apa itu ornamen? Ornamen berasal dari bahasa Latin ornare yang berarti menghias. Menambahkan ornamen yang tepat bertujuan untuk memperindah agar kualitas benda tersebut meningkat. Oh iya, selain punya teman kembar, Ikel juga mempunyai sesuatu yang kembar loh. Lihat, petinya bergerak. Kamu pasti penasaran kan apa isinya? Ayo kita buka. Wow, ternyata isinya jam tangan. Coba kamu klik bagian tengah gambar jam tersebut. Ya, terdapat hiasan di dalamnya. Itu adalah komponen dari mesin jam. Jika diperhatikan, komponen itu bisa juga dikatakan sebuah ornamen yang berbentuk lingkaran bergerigi. Bagaimana jika salah satu komponen tersebut dihilangkan? Apakah jamnya masih bisa berfungsi? Tepat sekali, jam tersebut tentunya tidak akan berfungsi karena setiap susunannya saling terkait. Fungsi ornamen pada mesin jam inilah yang disebut sebagai fungsi teknis konstruktif. Maksudnya, ornamen terkait erat dengan produk yang dihiasnya. Jika ornamen ini dibuang, berarti tidak akan ada produk yang bersangkutan. Tunggu, masih ada sesuatu lagi di kotak pertama. Lihat, ada gambar kakak mahasiswi. Mereka adalah kakak mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta. Ikel tahu kalau mereka itu adalah, ini disebut logo. Logo inilah yang membuat Ikel tahu kalau mereka adalah mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta. Logo atau simbol fungsinya adalah sebagai identitas. Perhatikanlah, logo tersebut sebenarnya tersusun dari beberapa ornamen seperti bentuk lingkaran, sayap yang berwarna kuning, dan tugu di tengahnya, serta tulisan keterangan Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi, logo ini bukan sekedar untuk hiasan, namun juga sebagai identitas. Inilah yang disebut ornamen yang berfungsi simbolis. Maksudnya, ornamen yang tidak hanya hiasan, tetapi juga memiliki fungsi simbolis. Karena terdapat makna lain di dalamnya.
Di zaman primitif dulu, ornamen sebagai simbol sering dijumpai pada benda upacara atau benda pusaka yang bersifat kepercayaan atau keagamaan. Sudah paham bukan? Mari kita buka isi kotak berikutnya. Lihatlah gambar ini. Nah, ini adalah gambar kain tenun ikat berasal dari Flores Nusa Tenggara Timur. Terdapat ornamen pada kain tersebut. Dapatkah kamu menebak bentuk apa yang ada di ornamen ini? Tepat, ini adalah gambar figur manusia dengan posisi tangan menengadah ke atas. Ornamen dengan bentuk manusia seperti ini digolongkan ke dalam jenis ornamen manusia. Kamu sudah jelas? Kemudian, perhatikan gambar selanjutnya. Ini adalah gambar 2 buah kentongan. Tentunya, kamu pernah melihat benda ini kan? Lihat bagian atas kentongan itu. Di sana juga terdapat hiasan loh. Kamu tahu ornamen itu menyerupai bentuk apa? Tepat sekali, terdapat ukiran ular. Nah, jika hiasan manusia digolongkan ke dalam jenis ornamen manusia, tergolong jenis apakah ornamen dengan bentuk ular? Ornamen dengan bentuk ular termasuk ke dalam jenis ornamen hewan. Kemudian, perhatikan cangkir ini seperti gambar sebelumnya. Kira-kira gambar apakah yang menghiasi cangkir tersebut? Ya, terdapat ornamen tanaman sulur yang menghiasi permukaan cangkir. Jika diperbesar, ornamen akan seperti ini. Perhatikan ya. Ornamen dengan bentuk menyerupai tanaman termasuk ke dalam ornamen tanaman. Sudah paham sampai sini? Kita lanjut ke jenis ornamen lainnya. Bagaimana dengan yang satu ini? Lihatlah, bentuk hiasannya dengan teliti. Gambar apa saja yang dapat kamu jumpai? Terdapat hiasan yang berbentuk benda yang ada di alam, seperti gunung, hewan, awan, dan pepohonan. Dan bentuk-bentuk tersebut tak jauh berbeda dengan bentuk aslinya. Kalau begitu, menurut kamu, ornamen yang bentuknya berasal dari alam itu termasuk jenis ornamen apa? Ornamen seperti ini digolongkan ke dalam jenis ornamen benda alam. Nah, yang terakhir, gambar sebuah senjata. Apakah kamu tahu senjata apa ini? Ini adalah kapak dari zaman batu dengan hiasan ukiran garis zigzag. Hiasan dengan bentuk seperti inilah yang termasuk ke dalam jenis ornamen geometri. Berbeda dengan bentuk ornamen benda alam, ornamen geometri sulit diidentifikasi dari mana bentuk asalnya. Agar lebih jelasnya, kita akan membahasnya secara mendalam tentang ornamen geometri. Nah, silakan kamu klik pintu gua itu. Sebenarnya, ornamen geometri di Indonesia itu banyak sekali loh teman. Namun, kali ini kita hanya membahasnya di Pulau Jawa saja. Cobalah kamu klik Pulau Jawa itu. Meander, tumpal, pilin berganda, dan swastika. Tahukah kamu asal mula ornamen geometri di Pulau Jawa? Sebenarnya, ornamen geometri di Pulau Jawa mendapat pengaruh dari ornamen yang dibawa oleh bangsa Cina ketika zaman Neolitikum atau zaman perunggu.
Ornamennya memiliki ciri sederhana, tegas, dan kaku. Ornamen tersebut adalah ornamen primitif karena diciptakan ketika zaman prasejarah. Kemudian, ornamen primitif tersebut berkembang menjadi ornamen tradisional dan klasik. Kamu pasti penasaran kan apa itu ornamen tradisional dan klasik? Kita simak gambar selanjutnya. Dimulai ketika bangsa India datang dengan membawa nilai-nilai dari ajaran agama Hindu dan Buddha. Nilai ajarannya terlihat dari ornamen yang menghiasi bangunan candi. Jadi, ornamen tradisional dan klasik itu apa ya, teman? Yaitu ornamen yang pembuatannya menurut norma atau aturan masyarakat. Ciri ornamennya adalah pertama, sederhana, kedua, keseragaman dari masing-masing corak, ketiga, terdapat kemiripan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, dan yang keempat, tersusun dari beberapa motif yang bentuknya menjadi satu kesatuan utuh sebagai motif daerah tertentu. Lalu, apa yang membedakan antara ornamen primitif dengan ornamen tradisional dan klasik? Yang membedakan adalah ornamen primitif pembuatannya belum mendapat pengaruh norma dan aturan masyarakat. Sedangkan ornamen tradisional sudah. Nah, lalu kemudian, apakah itu geometri? Geometri berasal dari kata geometricus dalam bahasa Latin, atau geometres dari bahasa Yunani. Ge adalah bumi, dan metres adalah ukuran. Jadi, ornamen geometri sebenarnya juga merupakan penyederhanaan bentuk dari apa yang ada di alam. Hasil ornamennya tidak dapat dikenali bentuk aslinya, yang terdiri atas unsur-unsur garis dan bidang atau bentuk yang dapat diukur. Yuhu! Ini adalah gambar sungai. Bentuk sungai ini meliuk-liuk, bukan? Ini karena sifat air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dari sini kita mengenal ornamen meander. Bentuk sungai tersebut lalu mari bermain susun-menyusun bentuk geometri. Terdapat 4 bentuk geometri, yaitu meander, tumpal, pilin berganda, dan swastika. Bentuk-bentuk tersebut kamu susun menjadi pola geometri yang berirama. Irama adalah gerak pengulangan atau gerak mengalir yang ajak, runtun, teratur, dan terus-menerus. Prinsip irama ada 3 macam, yaitu pertama, pengulangan, kedua, perpindahan, dan yang ketiga, berlawanan. Prinsip nomor 2, perpindahan. Perpindahan adalah prinsip yang ketiga adalah, apakah kalian sudah paham? Kalian bisa menggabungkan ketiga prinsip tadi dalam satu karya loh. Selamat mencoba.
Teman-teman, kita telah mempelajari apa itu ornamen, fungsi ornamen, dan jenis ornamen. Dan lebih khususnya lagi, kita juga telah mempelajari ornamen geometri. Ornamen tersebut sudah ada sejak zaman prasejarah. Bagaimana ornamen tersebut ada di Indonesia, dan penggambaran ornamen geometri pada awalnya. Ternyata, ornamen yang tergolong primitif tersebut diadopsi menjadi ornamen tradisional Indonesia. Bentuknya terinspirasi dari bentuk yang ada di alam. Mereka sangat menghargai alam, sehingga menyimbolkan dalam bentuk yang indah. Lalu, tugas kita dari bentuk tersebut adalah menyusunnya ke dalam sebuah karya yang sesuai dengan prinsip desain. Mudah bukan? Sampai ketemu lagi di pembahasan jenis ornamen lainnya ya. Sampai jumpa.